Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Imam Raja' rahimallahu taala beliau mengatakan faslun wa yasihhu dhamanu ad-diyun al-mustaqirrati fi dhimmati idza 'ulima qadruha. Pembahasan ini namanya al-dhaman atau jaminan. Tapi beda jaminan ini dengan ar-rahn. Karena kalau ar-rahn namanya apa? Jaminan juga, tapi yang jadi jaminan itu barang. Ya, faslun fi ar-rahn. Karena orang kalau dia takut hartanya hilang, kenapa? Karena dipinjamkan orang lain. Nah, maka dia bisa menjaminkan hartanya dengan apa? Dengan salah satu dua hal. Yang pertama, dijaminkan dengan barang atau dijaminkan dengan orang. Kalau dijaminkan dengan barang, jadi gadai. Nah, minta apa? Minta barang, gadaian. Kalau orang ini yang pinjam uang, ternyata dia nggak bisa lunasin, maka barang itu kan dijual, kemudian dikembalikan, diganti uang yang dia pinjam. Yang kedua, kalau orang ini sebenarnya yang pinjam uang ini orangnya tidak punya barang, tidak bisa menggadaikan sesuatu, tapi bisa ada satu orang itu yang jamin dia, menanggung dia, berarti mengambil tanggungan dia. Jadi bilang itu saya menjamin dia. Termasuk jaminan, itu namanya al-dhaman. Dhaman, jaminan. Berarti ada dua hal. Yang pertama itu namanya rahn, menggadaikan, berarti orang menjaminkan harta dia dengan apa? Dengan barang yang dia terima. Kalau tidak ada barang, berarti ada satu orang lagi itu yang menjamin orang ini kalau dia tidak bisa melunasin atau dia bisa menggantikan dia, itu kan dia menjamin tanggungan orang ini. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, az-za'imu dhaminun. Zaim itu orang yang mengambil tanggungan orang lain. Kamu yang menjamin dia, harus kamu bayar juga. Termasuk orang itu yang bisa ditagih, diminta bayarannya. Tanya faslun, wa yasihhu dhamanu ad-duyunil mustaqirrati fi dhimmah. Sah kamu menjamin orang, menanggungi orang lain, mengambil tanggungan dia. Kamu menjamin tanggungan dia. Kalau dia, orang itu kan punya hutang. Tanggungannya itu apa? Hutang. Hutang itu kan uang atau barang. Kamu bisa menjamin dia. Jadi apa? Orang ini tidak bisa bayar. Atau orang ini kan mengambil hutang. Saya pinjam uang dari Ustaz Herman. Tapi Ustaz Herman takut saya nggak bisa bayar. Dia bilang, saya minta orang yang jamin kamu. Oh, Ustaz Windra jadi bilang, oh saya jamin dia. Kenapa? Karena mungkin Ustaz Herman itu kan tidak kenal saya. Ini orang ini siapa? Saya nggak kenal orangnya. Berarti takut dia, orang yang pinjam uang itu kan lari. Maka minta apa? Jaminan orang lain. Ada orang itu menjamin kamu. Nah,
nanti terserah saya minta dari mana, dari Ustadz Mindra itu kan dia yang ganti. Nah, itu namanya jaminan. Wa yasihhu dhamanud diyun. Sah kamu menjamin itu apa? Utang. Utang itu kan boleh. Tapi utang itu kalau sudah tetap al-mustaqirrati fid dhimmah, yang sudah tetap pada tanggungan orang lain. Tapi kalau belum, seperti apa? Ustadz Herman itu mau jual mobil sama Ustadz Azhar, tapi dengan harga yang belum dibayar, itu namanya utang juga. Tapi belum terjadi akad jual beli. Baru mikir, baru apa? Baru Ustadz Azhar ini mau beli mobilnya Ustadz Herman. Tapi Ustadz Herman itu bilang, oh kamu bisa bayar? Enggak bisa. Terus gimana? Ya utang. Ustadz Herman ini masih ragu-ragu, dia jual atau enggak. Kemudian dia bicara sama saya itu kemarin ada Ustadz Azhar mau beli mobilnya, tapi orangnya enggak bisa bayar. Saya bilang, enggak apa-apa, itu jual, saya jamin dia. Belum terjadi, enggak sah. Kenapa? Karena belum ada yang namanya utang. Sudah terjadi akad jual belinya, enggak jadi. Berarti sekarang saya bilang itu saya jamin dia, itu enggak sah. Kenapa? Karena akad jual belinya belum terjadi. Berarti Ustadz Azhar ini kan belum ada tanggungan, belum ada. Kenapa? Karena dia belum beli. Maka saya jamin dari sekarang enggak sah. Nunggu dulu sampai jadi. Berarti bisa hanya sebelumnya itu sepakat. Ustadz Herman itu jual, nanti saya yang jamin. Hanya sepakat. Nanti ketika terjadi akad jual belinya, sudah terjadi harga mobil itu kan tanggungan Ustadz Azhar, saya baru datang. Ini Ustadz, saya menjamin harga mobil yang ada di tanggungan Ustadz Azhar. Jadi hukumnya sah. Kenapa? Karena sudah hutang itu sudah tetap. Karena sudah terjadi akad jual beli. Wa yasihhu dhamanud diyun. Sah kamu menjamin atau menanggung tanggungan orang lain. Al-mustaqirrati fid dhimmah, yang sudah tetap pada tanggungan orang itu. Dengan syarat idza ulima qadruha, harus kamu tahu utang itu kan jumlahnya berapa. Tidak sah langsung, oh saya jamin berapa. Nah, berarti orang yang mau jamin harus tahu kadar hutang itu kan berapa. Kenapa? Karena kamu mungkin kira-kira itu kan hutangnya itu berapa? 500.000, 1 juta. Ya paling banyak itu 3 juta. Nah, ternyata 100 juta. Oh, kalau itu saya nggak. Berarti harus kamu tahu dulu hutangnya itu kan berapa yang kamu mau jamin. Nah, berarti sahnya kamu menjamin sesuatu dengan syarat yang pertama, tanggungan itu sudah tetap. Berarti sudah terjadi hutang. Nah, yang kedua, jumlah hutangnya itu kan berapa? Nah, supaya kamu bisa mikir itu kamu bisa bayar atau tidak. Yang ketiga, tidak disebutkan yang di sini itu, harus kamu mengetahui siapa yang kamu menjamin untuk dia. Harus saya tahu. Kalau Ustadz Azhar datang, Syekh, saya mau minta utang sama orang, boleh kamu jadi jaminan saya? Saya bilang, boleh, tuh, saya menjamin itu, gak sah. Harus saya tahu, saya jamin untuk siapa. Kenapa? Karena banyak orang itu beda-beda. Ada orang itu kalau sudah minta utangnya itu, baru 1 hari, biasanya sudah datang. Mana uangnya? Berarti harus saya tahu, saya jamin ini untuk siapa. Ternyata yang diutang itu siapa? Ustadz Herman. Oh, enggak apa-apa. Kenapa? Ustadz Herman kan orang baik itu, enggak masalah. Tapi kalau orangnya orang lain itu orang yang keras, orang yang tidak, oh saya enggak mau. Kenapa? Orang itu kan akhlaknya enggak baik, sifatnya enggak bagus itu. Maka harus saya tahu siapa yang saya jamin untuk dia siapa. Wa yasihhu dhamanud diyunil mustaqirrati fid dhimmati idza ulima qadruha. Kalau sudah diketahui
kadarnya berapa. Hutang itu kan kadarnya berapa. Kemudian kalau sudah terjadi akad jamin itu, jaminan itu sudah terjadi, sudah sah. Wali sahibil haqqi, orang yang piutang ini, karena contohnya seperti yang tadi Ustadz Herman itu sudah jual mobil Ustadz Azhar, tapi dengan syarat ada jaminan. Yang jamin siapa? Ustadz Windra itu yang jamin. Sekarang ada dua orang yang punya tanggungan. Orang yang punya tanggungan asli, itu orang yang beli. Ada orang yang punya tanggungan wakil, namanya yang menjamin. Siapa? Ustadz Windra. Berarti ada dua orang punya tanggungan. Yang pertama karena dia itu kan hutangnya asli, karena dia yang beli atau dia yang minta orang itu yang pinjam uang. Yang kedua orang yang jamin dia. Maka Ustadz Herman itu kan namanya sahibul haq, orang yang piutang. Wali sahibil haqqi mutalabatu man syaa. Boleh dia itu menagih siapapun itu, Ustadz Azhar atau Ustadz Windra, tidak apa-apa. Minta dari dua-duanya, nggak masalah. Kenapa? Karena Ustadz Azhar ini orang yang tanggung asli, menanggung hutangnya asli karena dia yang beli mobil. Kalau Ustadz Windra karena dia yang menjamin dia. Maka yang punya hak, yaitu kan orang yang piutang, dia boleh menagih siapa. Menagih itu kan dari Ustadz Azhar atau dari Ustadz Windra. Wali sahibil haqqi mutalabatu man syaa min adh-dhamini wal madmuni anhu. Boleh, yang punya itu kan piutang, dia menagih siapa dari keduanya. Baik itu kan adh-dhamin, itu Ustadz Windra, dia menjamin, wal madmuni anhu, atau orang yang dijamin, itu Ustadz Azhar. Boleh kamu minta dari dua-duanya. Jadi boleh minta Ustadz Azhar bayar atau boleh. Tapi kalau Ustadz Windra, cuman saya jamin aja, artinya jamin kamu bayar. Bukan hanya jamin, karena nanti kan ada bab yang berikutnya itu termasuk jaminan. Orang ini kan tidak jamin uang, hanya jamin orang. Berarti bedanya apa sama pembahasan yang berikutnya? Ketika Ustadz Windra itu kan dia jamin. Jamin apa? Utang yang ada di tanggungan Ustadz Windra. Bukan Ustadz Windra sendiri, itu Ustadz Azhar sendiri. Nah, hanya dia jamin uang yang ada pada tanggungan dia. Terserah dia itu kan kemana, itu nggak masalah. Kenapa? Karena Ustadz Herman ini minta uangnya, bukan minta orangnya. Ustadz Herman ini cari apa? Uang yang ada di tanggungan Ustadz Azhar. Bukan dicari Ustadz Azhar itu. Kenapa? Ustadz Herman ini kan tidak memperhatikan orangnya. Yang penting itu kan dia bayar. Tapi kalau pembahasan yang berikutnya, Ustadz Herman ini kan mau orangnya hadir. Dia hadir orangnya. Nanti masalah apa yang ditanggung dia itu kan masalah yang lain. Itu biasanya nanti diminta hadir di mana, di mahkamah pengadilan, hadir di mana. Ini masalah yang lain. Katanya wali sahibil haqqi mutalabatu man syaa min adh-dhamini wal madmuni anhu. Ustadz Herman ini boleh dia menagih siapa dari keduanya. Baik itu kan Ustadz Azhar karena dia penanggung asli, atau dari Ustadz Windra. Kenapa? Karena dia penanggung jaminan. Dia yang jamin. Idza kana adh-dhamanu 'ala ma bayyana. Kalau jaminan seperti yang dijelaskan tadi, yaitu apa? Hutang itu sudah tetap, kemudian sudah diketahui kadarnya berapa. Itu sah. Berarti jaminan ini sudah sah. Akad jaminan sudah, hukumnya sudah sah. Kenapa? Karena itu sudah ada, utangnya sudah ada, sudah tetap, kemudian kadarnya sudah diketahui. Jumlahnya berapa? Katanya mobil itu harganya berapa? Harganya 100 juta. Ya udah. Berarti ketika Ustadz Windra itu bilang saya jamin, dia tahu kalau Ustadz Azhar nggak bisa bayar, berarti wajib kamu bayar berapa? 100 juta. Maka dia sudah tahu jumlah berapa yang dia bayar nanti.
Idza kana adh-dhamanu 'ala ma bayyana. Kalau akad jaminan seperti yang dijelaskan tadi. Berarti syaratnya dua. Yang pertama, hutang itu sudah tetap. Nah, yang kedua, kadarnya sudah diketahui, dimaklum itu kan berapa kadar hutangnya. Kemudian katanya wa idza gharima adh-dhaminu raja'a 'ala al-madhmuni 'anhu idza kana adh-dhamanu wal qada'u bi idnihi. Setelah terjadi akad jaminan itu sudah sah seperti yang tadi. Nah, berarti hutang ini sudah termasuk tanggungan Ustadz Azhar, sudah tetap, sudah sah. Kemudian Ustadz Windra itu kan datang mau jamin, diberitahu ini jumlah hutangnya sekian, berapa, 100 juta. Maka dia terima. Nanti saya tetap jamin orangnya. Nanti sekarang ada akad bahwasanya Ustadz Windra ini jamin hutang yang ada di tanggungan Ustadz Azhar. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 100 juta. Akad jaminan itu hukumnya sudah sah. Sekarang Ustadz Herman ini kan boleh dia minta dari duanya. Minta dari Ustadz Azhar, kenapa? Karena hutang itu kan aslinya itu kan di tanggungan dia. Atau minta dari Ustadz Windra, kenapa? Karena dia yang jamin. Nah, berarti boleh minta dari salah satunya ini atau minta dari dua-duanya. Ini bayar 50, ini bayar 50. Enggak masalah. Nah, setelah Ustadz Herman itu kan minta, akhirnya Ustadz Windra ini kan bayar. Kenapa? Ustadz Azhar nggak bisa bayar. Atau orangnya pergi kemana, Ustadz Herman datang, setiap hari datang. Mana uangnya, itu harga mobil. Akhirnya bayar. Sekarang katanya, wa idza gharima adh-dhaminu. Kalau orang yang jamin ini sudah bayar, sudah melunasin hutangnya. Nah, boleh dia Ustadz Windra kan kembali minta gantinya dari Ustadz Azhar atau tidak? Sekarang hutangnya itu siapa? Hutang Ustadz Azhar sendiri. Tapi yang jamin siapa? Ustadz Windra. Nah, sekarang Ustadz Windra kan bayar. Bayar sama Ustadz Herman, bayar 100 juta. Ini masalahnya hutang sudah selesai. Berarti masalah hutangnya Ustadz Herman sudah selesai. Kenapa? Karena orang yang jamin ini sudah bayar. Masalahnya sekarang antara dua orang. Antara Ustadz Windra sama Ustadz Azhar. Boleh Ustadz Windra kan datang minta gantinya dari Ustadz Azhar atau tidak? Katanya, wa idza gharima adh-dhaminu. Kalau orang yang jamin itu sudah bayar, sudah melunasin hutangnya. Nah, raja'a 'ala al-madhmuni 'anhu. Boleh dia kembali ke yang dijamin Ustadz Azhar. Boleh. Artinya kembali ke sana kenapa? Untuk minta gantinya. Kapan? Idza kana adh-dhamanu wal qada'u bi idnihi. Kalau ketika Ustadz Windra itu kan pertama kali dia jamin, dia bilang sama Ustadz Azhar, Ustadz, saya jamin kamu. Ustadz Azhar bilang, oh ya boleh, kamu jamin saya. Boleh. Berarti sekarang ini kan jadi namanya apa? Penjamin resmi. Artinya penjamin yang sah. Kenapa? Karena ketika dia jamin itu dia minta izinnya. Oh, saya menjamin kamu, oh boleh, dia izinkan. Nah. Iya, kenapa? Karena Ustadz Windra itu kan mau jamin siapa? Bukan jamin Ustadz Herman, jamin Ustadz Azhar. Karena tanggungan itu kan hutangnya itu kan hutangnya Ustadz Azhar. Madmun ini yang dijamin itu Ustadz Windra itu kan nggak ada masalah. Dia yang penting bayar. Siapapun yang bayar nggak masalah. Ustadz Azhar bayar, Ustadz Windra yang bayar nggak masalah. Dia terima syarat, dia terima, nggak wajib dia terima. Ustadz Windra datang, saya jamin hutangnya Ustadz Azhar. Ustadz Windra, Ustadz Herman, saya nggak mau. Oh, kamu gitu, bukan hak kamu ini. Hak kamu itu apa? Kamu nerima uang, udah selesai. Berarti yang bayar siapa? Siapa saja itu, karena yang penting hak kamu itu kan selesai. Tapi yang wajib terima itu siapa? Ustadz Azhar. Iya, walaupun situ. Mungkin kalau contohnya,
Ustadz Herman itu kan minta saya jual mobil dengan syarat yang jamin Ustadz Windra. Ustadz Azhar nggak terima, nggak sah. Ya harus terima. Kenapa? Karena Ustadz Windra ini kan mau menjamin tagihan itu dia, tanggungan dia. Berarti harus dia yang terima. Kenapa harus dia yang terima? Contohnya, kalau Ustadz Windra itu kan hari ini bayar langsung, terus setiap hari datang, mana uangnya? Saya mau tahu. Ya sulit. Mungkin jadi Ustadz Windra itu kan lebih sulit dari Ustadz Herman. Karena itu harus dia terima, harus dia setuju. Nah, maka katanya, karena ada beberapa hal itu harus di. Tapi kapan boleh itu Ustadz Windra itu kan kembali ke Ustadz Azhar itu minta ganti. Itu dengan syarat. Yang pertama, ketika jamin itu minta izinnya. Nanti kalau dia nggak minta izin, apa yang terjadi? Itu bisa dijelaskan. Berarti syarat yang pertama, ketika dia jamin itu, dia minta izin orang yang dijamin. Saya mau menjamin kamu. Ustadz Azhar bilang, oh ya boleh. Berarti dia mengizinkan. Idza kana adh-dhamanu wal qada'u bi idnihi. Berarti ketika dia jamin minta izin. Yang kedua, ketika mau melunasi hutangnya atau mau bayar, dia minta izin juga. Ini Ustadz Windra ketika jamin telepon sama atau bilang sama Ustadz Azhar, Ustadz saya jamin kamu. Ustadz Azhar membolehkan, boleh, izinkan. Berapa hari kemudian Ustadz Windra itu kan datang ambil uang, datang ke Ustadz Herman. Saya mau apa? Mau melunasin hutangnya Ustadz Azhar. Tapi sebelumnya Ustadz Windra itu sudah bilang sama Ustadz Azhar, Ustadz ini saya sudah ada uang, saya mau bayar ya. Bayar apa? Bayar hutang kamu yang kemarin, yang saya jamin kemarin. Dia bilang, ya boleh, izinkan. Berarti, sekarang ketika jamin, minta izin. Ketika bayar, minta izin. Berarti boleh. Sekarang Ustadz Windra itu nanti minta gantinya dari Ustadz Azhar. Kenapa? Karena ketika dia setuju pertama, kemudian setuju kedua, berarti tanggungan itu masih ada. Masih ada pada dia, hutangnya. Kenapa? Kalau Ustadz Windra datang hanya bayar, ini 100 juta. Mungkin Ustadz Azhar sudah bayar. Berarti harus apa? Harus minta izinnya dulu. Tanggungan itu masih ada, hutangnya masih ada atau belum? Mungkin Ustadz Azhar sudah bayar. Atau mungkin Ustadz Herman itu hibahkan. Atau maafkan. Berarti kalau sudah dibayar atau sudah dimaafkan hutangnya, berarti sudah nggak ada kewajiban. Sudah jatuh. Maka harus minta izinnya. Itu boleh nanti Ustadz Windra itu kan kembali ambil gantinya dari Ustadz Azhar. Tapi kalau salah satu syaratnya nggak ada, ketika dia jamin minta izin. Ketika jamin minta izin. Tapi ketika bayar nggak minta izinnya. Ketika jamin bilang, Ustadz Azhar saya jamin kamu, boleh. Tapi ketika melunasin hutangnya, Ustadz Windra nggak bilang sama Ustadz Azhar. Boleh kembali atau tidak? Pendapat yang paling kuat boleh. Kenapa? Karena pasti ketika dia jamin Ustadz Azhar dengan setuju, berarti akibat jamin itu apa? Harus kamu ganti, bayar. Karena hutang itu kan hutang kamu, bukan hutang dia. Hanya dia menjamin kamu aja. Berarti ada kaul yang mengatakan, kalau kamu tidak minta izin, berarti kamu tidak punya hak kembali. Nah, tapi kaul yang paling kuat, boleh. Kenapa? Karena orang yang dijamin itu pertama kali dia sudah setuju. Sudah setuju. Hasil dari jamin artinya orang ini bisa bayar. Yang jamin itu bisa bayar. Itu kalau syarat yang pertama ada, tapi syarat yang kedua tidak ada. Tapi kalau sebaliknya, ketika dia jamin, tidak minta izin, hanya ketemu Ustadz Herman itu kan marah. Kenapa? Ini Azhar itu kemarin beli mobil, tapi sekarang itu belum bayar.
Maka Ustadz Windra kan merasa itu kasihan. Akhirnya dia bilang apa? Ya udah, saya jamin, saya jamin hutangnya. Tapi Ustadz Windra nggak bilang sama Azhar. Itu Ustadz Azhar sama sekali dia nggak tahu ada yang jamin dia. Tapi berapa hari berikutnya Ustadz Windra datang membawa uang. Telepon sama Ustadz Azhar. Ustadz, ini hutang kamu kemarin saya jamin. Sekarang saya mau bayar. Nah, Ustadz Azhar bilang, ya boleh. Nah, sekarang Ustadz Windra ketika melunasin hutangnya, boleh kembali lagi ambil hutangnya dari Ustadz Azhar? Tidak. Kecuali kalau ketika bayar dia syaratkan. Ini saya bayar hutangnya, besok saya ambil ya. Saya kembali diambil dari Ustadz Azhar. Tapi mungkin diberikan waktu yang panjang. Setuju? Setuju. Boleh. Bayar, kemudian kamu kembali ambil, minta gantinya dari Ustadz Azhar. Kenapa? Karena ketika kamu bayar, sudah dijelaskan bahwasanya kamu akan kembali minta ganti. Berarti boleh. Tapi kalau kalau orangnya jamin, nggak minta izin, bayar nggak minta izin, ya jazakallah khair, alhamdulillah, kan ada orang kayak gitu. Nah. Oh kemarin saya bayar, siapa yang bilang kamu bayar? Bayar. Kalau hanya dia ketika jamin dia nggak minta izin, ketika bayar nggak minta izin sama sekali, nggak dibilang, nggak diminta atau disyaratkan nanti kembali lagi minta gantinya. Nah, kamu tidak punya hak. Kenapa? Ya, kamu yang bayar. Saya mau tarik lagi uangnya. Sudah nggak ada, nggak bisa. Kenapa? Karena hutang yang ada di tanggungan Ustadz Azhar itu sudah habis, sudah selesai. Seperti yang tadi contohnya, Ustadz Windra datang, hanya ketemu Ustadz Herman. Kenapa? Ini Ustadz Azhar itu punya hutang, tapi orangnya itu kan belum bayar. Ditanya, hutangnya berapa? 100 juta. Ya udah, ini 100 juta. Ustadz Azhar nggak tahu. Sekarang sudah masih ada hutang. Sudah nggak ada. Berarti ketika kamu bayar uang, kamu bayar kenapa? Karena mau melunasin hutangnya Ustadz Azhar. Ketika bayar, langsung 100 juta itu jadi milik Ustadz Herman. Udah selesai. Nah, besok ketemu sama Ustadz Azhar. Ustadz, kemarin saya bayar 100 juta. Ya ganti saya. Kamu bayar siapa? Ganti. Oh saya kemarin bayar 100 juta. Ya saya kalau hari nggak ada itu, saya nggak bilang. Boleh nanti itu kan Ustadz Windra datang ke pengadilan. Kemarin saya bayar itu. Hakim tidak bisa memaksa Ustadz Azhar itu untuk ganti. Kenapa? Karena kamu ketika jamin tidak minta izinnya. Ketika bayar tidak minta izinnya. Nah, kenapa? Mungkin ada kemungkinan Ustadz Herman kan bohong, nggak benar, nggak ada hutang sama sekali. Bisa nggak? Bisa. Oh orang itu kan punya hutang, kamu hanya merasa oh kasih sayang orang itu, saya jamin saya ganti. Ternyata nggak ada hutang sama sekali. Maka kalau dia jamin tambah ada izin, terus bayar tambah ada izin itu tidak punya hak kembali ke orang yang dijamin itu minta ganti. Boleh itu, masalah itu kan dia kalau contohnya seperti nanti itu dia jamin kemudian bayar, dia nggak bilang sama sekali sama Ustadz Azhar. Terus besoknya datang, Ustadz kemarin saya bayar 100 juta untuk Ustadz Herman. Oh ya, saya ganti. Boleh, terima kasih. Mau ganti. Tapi Ustadz Azhar sendiri itu kan tidak ada kewajiban. Tapi kalau ketika jamin dia minta izinnya, ketika bayar minta izinnya, berarti Ustadz Windra itu kan bisa diajukan ke pengadilan bahwasanya saya jamin orang ini tapi dia nggak mau ganti. Berarti kenapa? Karena kamu terima dia menjamin kamu, terus melunasin hutang kamu itu, berarti kamu setuju dengan pembayaran dia. Nah, namanya jaminan pasti dia minta gantinya. Tapi kalau seperti yang tadi, karena Ustadz Windra ini kan melunasin hutangnya Ustadz Azhar, ketika jamin tidak minta izinnya,
ketika melunasin hutangnya tidak minta izinnya, hanya ikhlas aja datang. Tapi dia merasa, oh Ustaz Azhar pasti dia ganti. Ketika bilang, Ustaz Azhar bilang, enggak. Nah, kenapa? Kamu jamin nggak ada izin, nggak bilang sama sekali, ya itu namanya apa? Namanya sedekah dari kamu tuh. Terus Ustaz Indra marah, datang ke Ustaz Herman, Ustaz kembalikan uangnya, nggak bisa. Kenapa? Karena ketika kamu bayar waktu itu dengan ridha ya udah sah, jadi miliknya dia, nggak bisa ditarik lagi. Tapi kalau Ustaz Herman ini, ya kenapa? Karena Ustaz Azhar itu nggak mau ganti. Akhirnya uang yang dia terima kemarin dikembalikan. Ya udah. Berarti hilang hutangnya, gak ada gantinya. Kenapa? Ketika kamu menyerahkan uang 100 juta dikembalikan lagi, berarti ini namanya hadiah dari kamu. Nah, maka sudah, uang kamu sudah masuk, jangan dikeluarkan lagi, sudah selesai gitu. Pokoknya sudah masuk tuh. Tapi kalau seperti yang tadi itu, ketika Ustadz menentukan jamin dengan izinnya, terus ketika melunasin dengan izinnya, bayar. Berarti hutang Ustadz Azhar itu sudah selesai. Sekarang terjadi apa? Hutang Ustadz Azhar sama Ustadz Herman sudah selesai. Berarti pindah jadi kemana? Hutangnya saudara sama ternyata Ustadz Azhar ini nggak bisa bayar sama sekali. Terus gimana? Ya Allah alam, nunggu. Kenapa? Saya mau itu ambil dari Ustadz Herman itu berarti jadi hutangnya kembali lagi, nggak bisa. Ya. Katanya wa idza gharima adh-dhaminu raja'a 'ala al-madhmuni 'anhu idza kana adh-dhamanu wal qada'u bi idnihi. Boleh kembali dengan syarat. Yang pertama, ketika jamin minta izin, ketika melunasin minta izin. Berarti bisa kembali. Atau ketika jamin minta izin, tapi ketika bayar tidak minta izin, qaul yang sahih itu boleh kembali. Atau ketika jamin tidak minta izin, tapi ketika bayar minta izin, kemudian disyaratkan saya kembali lagi ambil uangnya, boleh kembali. Tapi kalau jamin bayar gak ada izin sama sekali, kamu tidak bisa kembali. Kemudian katanya wala yasihhu dhamanul majhul, tidak bisa kamu jamin utang yang tidak diketahui jumlahnya. Namanya majhul. Berapa enggak tahu. Hukumnya enggak sah. Harus kamu tahu dulu jumlahnya berapa supaya kamu itu kan tahu bisa bayar atau tidak. Kemudian tidak wajib kalau Ustadz Windra ini mau jamin, harus jamin semua hutangnya. Nah, saya jamin berapa? 50 juta aja. Boleh. Berarti dia jamin berapa? Sebagian. Boleh. Tidak wajib harus dia jamin itu semua tanggungannya. Wala yasihhu dhamanul majhul. Tidak sah kalau menjamin hutang yang tidak diketahui jumlahnya atau kadarnya. Wala ma lam yajib, atau yang belum tetap, hutangnya belum tetap, ya, berarti belum ada tanggungan, masih mau mikir itu, masih mau jual, belum ada, belum terjadi, berarti tidak sah. Wala ma lam yajib, yang belum wajib, belum terjadi, artinya lam yajib itu belum terjadi. Illa darakal mabi'. Darakal mabi' ini sesuatu yang belum tentu, belum terjadi, tapi hanya menjaga depan, menjaga apa yang terjadi masa depan. Namanya darakul mabi'. Darakul mabi' itu apa? Contohnya, Ustadz Herman ini mau jual mobil ke Ustadz Azhar. Ustadz Azhar mau bayar, punya utang, punya uang, punya uangnya ada, mau bayar, berapa harganya? Katanya 100 juta. Ustadz Azhar punya uang. Tapi masalahnya Ustadz Azhar ini takut
mobil ini benar-benar itu mobilnya Ustaz Herman atau tidak. Kenapa? Karena dia, setahu saya itu kan Ustaz Herman kan nggak punya mobil. Berarti mobil yang dia mau jual ini mobil siapa ini? Tapi ketika ditanya, Ustaz Herman bilang itu mobil saya. Nah, sekarang itu masalahnya di mana? Masalahnya karena Ustaz Azhar ini kan tidak yakin bahwasanya mobil itu miliknya siapa. Dia mau beli. Tidak ada yang mengatakan, ini mobil itu bukan mobilnya. Kalau Ustaz Azhar itu benar-benar tahu mobil ini bukan mobilnya Ustaz Herman, kamu nggak boleh beli. Kenapa? Karena mobil ini bukan mobilnya. Berarti akad jual beli hukumnya tidak sah. Nah, tapi hanya Ustaz Azhar kan takut aja. Berarti contohnya, kalau terjadi akad jual beli, Ustaz Azhar bayar 100 juta, ambil mobil. 2 minggu, 1 bulan, ternyata mobil itu bukan mobilnya Ustaz Herman. Mobil itu apa? Dicuri atau gimana? Artinya itu bukan mobil dia. Berarti akad jual belinya apa? Batal, tidak sah. Itu nggak masalah. Akad jual belinya itu kan nggak sah. Masalahnya gimana? Ustadz Herman ini sudah ngambil uangnya. Contohnya kalau ternyata mobil ini itu kan miliknya Ustadz Abdul Khalid. Ustadz Abdul Khalid datang melihat mobil sama Ustadz Azhar. Ini, oh saya beli dari Ustadz Herman. Oh kan, ini kemarin dia mencuri dari saya itu. Terus ternyata harus ketika Ustadz Abdul Khalid katakan ada saksi benar, maka kewajiban Ustadz Azhar harus kembalikan. Oh, uang saya bayar 100 juta. Ternyata itu yang kamu bayar itu kan tidak benar. Ya wajib dikembalikan mobil. Mobil ini dikembalikan kemana? Ustadz Abdul Khalid, bukan Ustadz Herman. Kenapa? Karena mobil bukan milik dia. Tapi masalahnya di mana? Masalahnya sekarang 100 juta yang dia bayar kemana? Ustadz Herman. Ini bisa kembali atau tidak? Ini wallahu alam. Karena wallahu alam ini, karena itu, sekarang sebelum terjadi akad jual beli sebelumnya, kita bilang itu kan Ustadz Azhar itu kan ragu-ragu, ini kan mobil itu kan milik dia atau tidak. Maka dia minta jaminan. Ini mobil kamu? Iya, saya minta jamin. Jamin apa? Siapa yang jamin 100 juta kalau ternyata mobil ini bukan mobil kamu? Nah, maka dia Ustadz Herman ini minta jaminan Ustadz Windra. Ustadz Windra datang. Saya jamin kalau benar-benar mobil ini tidak miliknya Ustadz Herman, saya ganti uang. Ketika mobil ditarik. Itu bisa terjadi. Ya Allah alam, belum terjadi. Bisa 100% ini mobil miliknya Ustadz Herman, nggak ada masalah. Bisa tidak. Ya Allah alam, belum berarti ya belum terjadi sesuatu yang membutuhkan jaminan. Belum ada yang terjadi. Itu namanya apa? Tarakul mabi'. Atau sebaliknya, mobil ini benar-benar itu mobilnya siapa? Ustadz Herman. Tapi yang ragu-ragu Ustadz Herman, kenapa? Ustadz Azhar itu punya 100 juta dari mana? Berarti dia takut 100 juta itu apa? Dicuri juga. Kenapa? Karena dia tahu orangnya itu hanya punya motor. Terus dia dapat 100 juta dari mana? Ustadz Herman itu kan takut 100 juta itu apa? Milik orang lain. Nah, maka dia, ya enggak apa-apa. Nanti saya jual mobil. Ustadz Herman itu kan takut kalau mobilnya diserahkan ke Ustadz Azhar, terus ternyata datang Ustadz Abdul Khalid bilang, ini Ustadz Azhar itu kemarin mencuri dari kantor saya 100 juta. Oh, ternyata itu yang 100 juta ini milik siapa? Bukan miliknya Ustadz Azhar, miliknya Ustadz Abdul Khalid. Berarti Ustadz Herman wajib mengembalikan 100 juta ke Abdul Khalid. Nah, sekarang masalahnya di mana? Mobil ini siapa yang bisa jamin dikembalikan? Nah, karena
sebelum akad jual beli, Ustaz Herman itu kan ragu-ragu masalah 100 juta itu kan datang dari mana, maka dia minta jaminan. Minta jaminan, saya minta jaminan, ya udah, datang Ustaz Muindar itu jamin 100 juta, atau jamin Ustadz Herman ini apa? Mobilnya. Kalau benar-benar 100 juta ternyata miliknya orang lain, saya kembalikan mobilnya. Nah, itu yang namanya darakul mabi'. Itu boleh dijamin walaupun belum terjadi. Bukan sudah terjadi akad, tapi belum terjadi. Mungkin Ustadz Azhar itu kan dapat 100 juta dari mana? Ya ada orang datang memberikan hadiah, dapat warisan. Kamu nggak tahu apa yang terjadi. Hah? Darak itu namanya tadaruk. Tadaruk ini namanya darak. Darak itu belakang sesuatu, akibat sesuatu. Namanya darak, akibat. Kayak itu mengambil hati-hati. Mengambil hati-hati dari perkara yang kamu tidak tahu akibatnya. Itu namanya darak, atau tadaraka. Katanya wala malam yajib illa darakal mabi'. Iya, mabi' itu artinya jual beli. Baik itu kan dalam jual beli atau artinya transaksi, baik itu kan jual beli atau hal yang lain, sewa rumah, sewa motor, itu kan bayaran atau barangnya juga. Bisa minta dua-duanya, itu kan ini ragu-ragu, ini ragu-ragu juga. Boleh, setiap orang itu kan minta jaminan, boleh, nggak masalah. Tapi namanya darakul mabi' ini kenapa? Karena belum pasti terjadi, belum tentu itu kan belum benar itu. Mobil ini bisa jadi miliknya Ustadz Herman, bisa jadi tidak miliknya, bisa juga. Berarti yang kita takut ini belum terjadi. Tapi kalau seperti yang sebelumnya, utang itu kan sudah jadi, sudah Ustadz Herman itu sudah bayar uang ke Ustadz Azhar. Ustadz Azhar datang, minta apa? Minta pinjem. Berapa? 50 juta. Tapi Ustadz Herman itu kan takut. Kalau saya berikan 50 juta, Ustadz Azhar nggak bisa bayar. Maka minta apa? Jaminan orang. Kenapa? Karena sudah jadi, saya sudah serahkan uangnya. Berarti takut sudah jadi, takutnya sudah ada. Kenapa? Karena uang sudah diserahkan ke orangnya. Maka Ustadz Herman minta jaminan. Ustadz Indra datang, saya jamin. Supaya dia tenang. Walaupun Ustadz Azhar tidak bisa bayar, ada orang yang bisa bayar. Tapi kalau ini belum ada, belum terjadi takutnya. Kenapa? Karena kamu serahkan mobil, terima uang. Udah selesai. Berarti ganti mobil itu ada. Berapa itu? 100 juta. Hanya masalah kamu ragu-ragu ini orang yang bayar 100 juta. 100 juta itu milik dia atau tidak. Itu namanya apa? Khawatir aja. Belum tentu terjadi. Mungkin dia punya 100 juta. Benar. Nah, khawatir ini jadi kenapa? Karena kamu tahu orangnya. Orangnya itu kan nggak punya uang sebesar itu. Terus tiba-tiba dia beli mobil. Dari mana? Nah, itu yang menjadikan kamu takut. Berarti takut apa? Uang itu dicuri. Akhirnya, kalau benar-benar dicuri, berarti wajib saya kembalikan uangnya ke orang yang pemilik aslinya. Terus mobil saya kemana? Mobil saya sudah diambil itu. Karena saya takut mobil saya itu kan hilang, akhirnya saya minta jaminan orang. Itu namanya darakul mabi'. Kemudian katanya faslun, termasuk jaminan. Tapi jaminan ini jaminan badan. Yang dijamin orangnya harus dihadirkan. Katanya faslun, wal kafalatu bil badani jaizatun. Kamu menjamin badan orang. Badannya, bukan hutangnya, bukan tanggungan. Enggak. Ya, fisiknya. Badan orang itu kan.
Wal kafalatu bil badani jaizatun. Boleh kamu jamin apa? Fisiknya orang. Idza kana 'ala al-makful bihi haqqun li adami. Kalau orang yang dijamin ada tanggungan dia untuk orang lain, untuk manusia. Contohnya, orang ini harus diqisas. Harus dibunuh. Kenapa? Karena dia membunuh Zaid. Amr ini membunuh Zaid. Kita tangkap Amr ini. Apa? Harus diqisas. Tapi Amr ini minta waktu. Saya jangan diqisas sekarang. Kenapa? Saya punya keluarga, saya punya anak. Saya masih ada tanggungan yang lain harus saya selesaikan dulu. Berarti ini kita mau lepaskan orangnya. Takut tuh kalau kita lepas orangnya lari. Maka kita minta jaminan dia. Siapa yang jamin kamu? Jamin kamu supaya kamu kembali lagi. Karena kalau kita lepas orangnya, takut apa? Orangnya lari, orangnya kabur, itu nggak datang lagi. Kalau orangnya lari itu berarti jatuh atau hilang haknya keluarganya Zaid. Maka kita bilang sama Amr, Amr mau kita lepas? Ya, harus ada orang yang jamin kamu. Bukan jamin yang ada tanggungannya, dia membunuh orang, bukan. Hanya, jadi yang jamin siapa? Yang jamin Ustaz Windra. Ustaz Windra bilang, saya jamin dia. Berarti berapa? Mintanya 3 hari. Berarti kewajiban Ustaz Windra itu kan menghadirkan orang ini setelah 3 hari. Hanya menghadirkan dia, apa masalahnya? Dia punya hutang, dia punya qisas, punya apa itu? Ustaz Windra itu kan tidak ada tanggungan. Kewajiban saya hanya saya membawa orangnya ke sini, ke tempat pengadilan. Sudah selesai. Bukan mengganti, ya. Hanya dia, kewajiban dia itu menghadirkan orangnya. Berarti dia jamin apa? Menghadirkan badan orang itu kan ke sini. Dah, situ. Nanti orang ini tanggungannya itu apa? Masalahnya utang, masalahnya qisas, masalahnya apa? Ustaz Windra kan tidak ada tanggung jawabnya. Tidak mengganti sesuatu. Walaupun Zaid ini punya hutang, contohnya Ustaz Herman punya hutang sama Ustaz Abdul Khalik. Harus bayar. Terus Ustaz Abdul Khalik kan mengajukan ke pengadilan bahwasanya Ustaz Herman ini punya hutang, sudah datang waktunya, tapi dia nggak mau bayar. Saya, hakim itu minta, kenapa kamu nggak bayar? Oh, saya nggak punya uang. Apa? Di penjara. Oh, jangan di penjara. Kenapa? Saya ada keluarga, anak saya ini. Siapa yang jamin kamu? Jamin badan, bukan jamin hutang. Oh, saya minta berapa hari? 3 hari, 4 hari, 5 hari. Berapa? Akhirnya Ustaz Windra itu yang jamin. Berarti kewajiban Ustaz Windra, setelah 5 hari harus kamu menghadirkan Ustaz Herman ke sini. Bukan kalau dia lari, Ustaz Windra bayar? Nggak bayar. Cuman hakim mewajibkan, kamu wajib menghadirkan dia. Oh, orangnya lari kemana? Ke Kalimantan. Harus kamu ke sana. Kewajiban kamu menghadirkan orangnya. Kalau kamu tahu orangnya di mana. Tapi kalau orangnya lari, kita nggak tahu. Wajib dia hadirkan. Nah, kenapa? Karena dia sendiri tidak tahu orangnya di mana. Wajib dihadirkan ketika dia itu tahu. Walaupun itu biaya yang besar, nggak masalah. Kamu yang jamin. Mampu. Katanya harus saya beli tiket, beli kemana, terus bayar orang, dibawa orangnya. Itu kewajiban kamu. Kenapa kamu jamin dia? Itu namanya kafalah atau jaminan fisik. Wal kafalatu bil badani jaizatun. Kalau jamin fisiknya orang boleh. Idza kana 'ala al-makful bihi haqqun. Kalau orang yang dijamin punya tanggungan. Punya tanggungan li adamin untuk manusia. Tapi kalau tanggungan haknya Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh dijamin. Contohnya Zaid ini ditangkap karena dia minum khamar. Berarti hukumnya apa? Cambuk. Hah? Iya.
Bukan, kalau jumlahnya hanya tinggal jumlah cambuknya itu berapa? Nah, kalau minum khamr itu berapa? 80. Ya, kalau zina 100. Kemudian Zaid ini kan sekarang punya itu kisah had, apa harus dicambuk. Tapi orangnya minta, tuh saya masih apa? Jangan sekarang, kenapa? Karena saya masih sakit. Nah, berarti kalau dia sakit tidak boleh. Kenapa? Harus nunggu sampai sembuh. Ya sembuh. Kemana? Ke rumah sakit. Tapi kita kalau orangnya lari, boleh saya hakim bilang, siapa yang jamin kamu? Tidak. Lepas orangnya. Tidak boleh dijamin. Kenapa? Masalah cambuk itu kan hadnya khamr itu haknya Allah Subhanahu wa taala, bukan haknya manusia. Ya. Saya qadhi itu harus saya kejar orangnya. Enggak. Harus diminta orangnya. Enggak. Kenapa? Karena masalah minum khamr, masalah zina itu haknya Allah Subhanahu wa taala, bukan haknya manusia. Karena dalam hal maksiat-maksiat yang antara manusia itu sama Allah Subhanahu wa taala, lebih afdal ditutup. Orangnya itu taubat sendiri tutup. Karena orangnya lari, ya udah lari. Biarkan aja orangnya lari. Kenapa? Karena haknya dia itu yang dia lakukan itu, kesalahan yang dia lakukan itu antara dia itu sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia taubat dengan benar, Allah bisa maafkan dia. Kalau tidak dimaafkan, diambil haknya di akhirat. Allah alam. Karena itu dibilang hakun li adamiyin. Nah, haknya manusia. Seperti apa? Qisas, membunuh orang, potong tangannya atau gimana itu. Kalau mencuri itu ada dua. Yang pertama haknya manusia, yang kedua haknya Allah Subhanahu wa taala. Hak manusia itu dikembalikan uang yang kamu curi. Barang yang kamu curi itu dikembalikan. Itu haknya manusia. Nah, tapi haknya Allah Subhanahu wa taala dipotong tangannya. Berarti dalam pencurian itu kan ada dua hak. Berarti kalau hanya jaminan fisiknya orang, kalau orang itu kan punya tanggungan sama manusia. Tapi kalau tanggungan dia atau kesalahan dia itu kan haknya Allah Subhanahu wa taala, itu tidak boleh tidak sah kalau dijamin, tidak sah. Kenapa? Karena kalau orangnya lari, orangnya nggak datang, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia taubat, sudah Allah Subhanahu wa taala bisa maafkan orangnya. Allahu a'lam. Nggak boleh. Kecuali kalau orangnya itu memang orang jahat. Seperti orang itu kan terkenal dengan mencuri, terkenal dengan minum khamr, berarti merusakkan masyarakat. Seperti orang itu yang sering zina, memperkosa itu, ini harus ditangkap, harus orangnya dicari. Tapi kalau orang itu baru pertama kali, ya terus ketahuan orangnya itu, bisa hakim kalau dia sudah dibawa ke pengadilan, hakim tidak boleh maafkan. Masalah hakim sendiri nggak boleh maafkan orangnya. Semua orang yang dibawa ke pengadilan, harus hakim itu kan kewajibannya harus melaksanakan syariat. Hadnya itu apa? Di qisas orangnya, di cambuk. Kenapa? Karena sudah dibawa ke pengadilan. Tapi kalau hakim sendiri itu tahu ada orang itu minum khamr, saya boleh datang untuk tangkap orangnya? Nggak boleh. Walaupun saya melihat dengan mata saya sendiri itu, melihat orangnya, nggak boleh. Kenapa? Harus ada saksi. Ya, hakim nggak bisa jadi saksi. Tapi kalau orang itu dibawa, kenapa? Ada dua saksi itu harus dijalankan had. Ya. Tapi kalau orangnya lari itu hanya Allah Subhanahu wa taala bisa maafkan orangnya.
Ya. Iya, kenapa? Karena syariah itu ada sebagian haknya Allah SWT, kan potong tangan. Tapi haknya manusia itu kan tetap harus bisa dijamin. Kenapa? Dia kan mencuri 10 juta dari Zaid. Kemudian dia mengaku, saya mencuri 10 juta. Berarti ada dua. Yang pertama, haknya Zaid. Yaitu apa? Dikembalikan 10 juta. Boleh dijamin? Boleh. Nah, kenapa? Karena ini kan haknya manusia. Karena dia mengaku dia mencuri, berarti ada namanya had, potong tangan. Boleh kita minta, dia itu bilang, oh saya mau ambil uang. Uang mana? Uang di Jakarta. Berarti harus kita memberikan waktu dia pergi ke Jakarta, kemudian membawa uang bayar. Berarti Zaid ini boleh dia minta jaminan. Saya yang jamin kamu siapa? Kenapa? Karena dia minta jaminan uang. Tapi saya hakim. Terus hadnya mencuri itu potong tangannya. Harus saya minta jaminan orang? Nah. Jadi haknya Allah SWT tidak boleh diminta jaminan. Haknya manusia minta jaminan. Kenapa? Haknya manusia itu kan belum tentu orangnya maafkan. Bisa maafkan, tidak bisa. Kemudian hakim itu wajib melakukan yang baik untuk masyarakat. Yang baik untuk masyarakat itu apa? Ada jaminan. Tapi yang baik untuk haknya Allah Subhanahu wa taala, yang baik itu dimaafkan. Nah, berarti yang baik itu kan maaf. Iya, karena iya, artinya kita enggak sebutkan ini. Berarti ketika ada orang itu kan diminta jaminan atau diminta ada orang yang menjaminkan fisik dia harus dikembalikan. Berarti orang yang jamin tadi itu kapan dia lepas dari jaminan itu? Ketika menghadirkan fisiknya orang ini dibawa. Seperti yang tadi, ya kan ada qisas. Kemudian dia minta 3 hari atau 4 hari. Yang jamin siapa? Ustaz, yang jamin. Saya jamin orangnya hadir setelah 4 hari. Berarti kapan kamu lepas dari jaminan ini? Ketika menghadirkan orang ini ke pengadilan. Atau di tempat yang kita sepakat dihadirkan di sana. Kamu hadirkan orangnya, tapi dengan syarat dihadirkan ke tempat itu tanpa ada penghalang. Berarti contohnya, kalau kamu hadirkan orang, itu yang dihadirkan itu siapa? Amr. Amr itu kamu datang, orangnya di mana? Di Jakarta. Kamu pergi ke Jakarta, bawa orangnya datang ke sini. Diserahkan orangnya di pengadilan atau di depan kita, bukan di pengadilan, tapi di depan kita ini. Tapi orang ini juga dihadirkan sama orang-orang yang membantu dia. Berarti kita tidak bisa nangkap orangnya. Kenapa? Karena dia sendiri itu membawa pasukan dia. Berarti jaminan kamu itu kan belum lepas. Kamu itu belum lepas. Kenapa? Karena waktu kita tangkap orangnya kan sendiri. Sekarang benar kamu menyerahkan dia orangnya, tapi dalam keadaan kita tidak bisa tangkap orangnya, kita nggak bisa mengambil haknya dari orang itu. Iya, atau dihadirkan, dibawa sendiri, tapi di mana? Di hotel. Orangnya masih bisa lari. Harus dibawa ke sini. Kita sepakat orangnya dibawa kemana? Bukan di Solo, di sini. Berarti harus dibawa ke sini. Tapi kalau ada penghalang, penghalang itu siapa? Penghalang ini jarak yang jauh. Dihadirkan, orangnya di hotel. Belum cukup. Kenapa? Karena dia bisa lari. Nah, atau dihadirkan sama orang yang lain yang bisa menghalangi kita dari
tangkap orangnya, berarti jaminan kami itu kan belum selesai. Sama, sama. Berarti orangnya dibawa ke sini tapi dikasih apa? Apa masker wajah itu orang lain itu, kita nggak tahu ini siapa, itu nggak sah. Jadi jaminan itu belum selesai, masih walaupun kamu sudah dihadirkan di sini wajib dihadirkan lagi.